Halo Sobat Lab TV tercinta, kembali lagi di acara InStock Inspiration Talk. Kenalin, saya Ivana Wadana dan saya hari ini akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada episode kedua hari ini, kita akan kedatangan tamu yang spesial lagi loh. Penasaran siapakah dia? Langsung saja kita tonton video berikut. Check this out! Sobat, jika kamu gak asing lagi dengan gambar-gambar ini, maka kamu pasti tahu dengan yang namanya TrustCheck. TrustCheck adalah sebuah akun Instagram berisikan banyak postingan microblog yang asik punya. Microblog di TrustCheck lahir dari ide kreatif seorang Johan Alvin Kosuma atau yang kerap disapa Jack. Selain aktif dengan microblognya, Jack juga adalah seorang profesional kreatif branding. Profesi yang lagi happening dan gak main-main nih sobat. Nah, ingin tahu kisah seru Jack sebagai Creative Branding Consultant dan juga founder TrustCheck? Saksikan hanya di InStock Inspiration Talk. Hai Kak Jack. Hai Ivana, apa kabar? Baik, kalau Kak Jack sendiri gimana? Baik, tetap semangat. Senang sekali ada di sini. Seperti yang kalian tahu bahwa Kak Jack adalah pemilik akun TrustCheck yang memiliki konten microblog. Ya, that's me. Tidak sampai di situ, Kak Jack juga bergelut dalam dunia kreatif branding. Saya akan persilakan Kak Jack untuk perkenalkan diri Kak Jack secara pribadi. Oke, namaku Jack. Jack itu sebenarnya adalah inisial teman-teman. Lengkapnya Johan Alvin Kosuma, disingkat JAK, Jack. Jadi lebih mudah mengingat Jack, dan akhirnya aku pakai juga untuk bekerja di sosial media. Aku punya Instagram, akunnya TrustCheck. Dan aku seorang branding consultant sekaligus co-founder dari branding agency bernama JCK Enterprise. Dan sekarang ini kita sudah jalan 6 tahun dalam dunia kreatif industri dan kita sangat excited untuk memasuki era Society 5.0. Wah, sepertinya menarik sekali ya sobat. Kemudian, kenapa Kak Jack bisa terjun di dalam dunia kreatif branding? Awal mulanya itu seperti apa sih Kak? Jadi memang dari dulu suka hal-hal yang berbau kreatif ya. Dari SMA dulu itu memang suka bikin kayak drama-drama ya, nulis naskah, lalu sempat ikut lomba juga, drama kompetisi kayak gitu ya di SMA. Dan akhirnya berlanjut masuk ke ilmu komunikasi UK Petra. Saya juga alumni angkatan 2003. Dan di sana aku belajar lebih lanjut untuk bagaimana menyusun konsep, bagaimana tanda kutip mengambil beberapa poin dari berbagai macam sumber dijadikan sebuah konsep yang baru. Nah di ilmu komunikasi itu aku belajar itu. Dan kebetulan aku juga ambil penjurusan sama kayak Ivana di broadcast media ya, broadcast TV. Dan dari sana berkeinginan untuk pingin banget jadi orang yang bekerja di dunia industri kreatif. Setelah lulus, akhirnya dengan berbagai macam perjalanan, sempat kerja di advertising, kerja di bank, pokoknya macam-macam, mengumpulkan pengalaman dalam bekerja. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sendiri dan membangun sebuah usaha kreatif, yaitu desain studio pada awalnya. Dan kemudian 2014 saya bersama partner bernama Selo, kita berdua membangun JCK Enterprise. Dan puji Tuhan, sampai sekarang JCK Enterprise semakin berkembang dan berkarya di dalam masyarakat Surabaya, dan kedepannya kita ingin ke skala nasional juga. Itu sih, jadi diawali dari kesukaan akan dunia kreatif. Ini sangat penting banget. Kalau kita suka dengan bidang kita, maka kita akan mengerjakan dengan serius. Membahas tentang kerjasama dengan teman kakak, kalau tidak salah, kakak dan teman kakak membuat sebuah buku ya? Ya, pas banget kamu tanya ini, bukunya lagi ada di depanku ini. Jadi buku Hero Strategy yang kita bikin adalah sebuah kurasi dari 6 tahun pengalaman kita di kreatif industri di dunia branding. Kita menemukan sebuah formulasi bernama Hero Strategy, yaitu strategi branding yang akan bisa dipakai di era Society 5.0. Nah, bulan ini, November ini, buku itu akan ready untuk publik. Nah, ini sedang ada di tahap percetakan. Harusnya bulan ini juga kita udah rilis, dan semoga bisa bermanfaat buat orang-orang yang bekerja di bidang kreatif ya, terutama di bidang kreatif branding. Gitu.
Oke, aku tunggu ya bukunya, Kak. Sip. Oh ya, aku sering sekali nih lihat postingan Instagram Kakak. Biasanya Kakak dapat inspirasi itu dari mana sih, Kak? Kok lucu-lucu? Ya, microblog ya. Jadi sebenarnya inspirasinya itu bisa dari mana aja, tetapi harusnya ketika ingin bikin konten microblog itu sudah dari tahun lalu, Ivana. Hanya memang karena kesibukan bekerja, sekarang juga lagi ngambil kuliah S2 juga untuk mendalami emotional branding ya. Jadi kayak nggak ada waktu gitu loh untuk bikin microblog. Tapi idenya udah banyak. Nah akhirnya ya udah ide itu disimpan. Nah ketika pandemi beberapa bulan yang lalu, pertama kali pandemi itu kayak jadi sebuah momok buat kita semua. Sempet kayak nganggur kan, maksudnya kayak aduh mau bikin apa juga nggak bisa. Akhirnya ya udah merealisasikan microblog sejak April dan sampai sekarang jalan terus. Idenya tuh bisa dari berbagai macam, tapi terutama kalau orang lihat ciri khasnya account TrustJack itu microblogku itu biasanya pakai pop culture atau analogi pop culture seperti itu. Oh gitu ya, Kak. Berarti pop culture itu apa sih, Kak? Pop culture itu adalah terjemahnya budaya populer pastinya ya. Budaya populer ini menarik mestinya untuk kita ulas, Ivana, karena zaman sekarang ketika media teknologi informasi itu sangat berkembang, tentunya entertainment ya, media hiburan ya, film, konten, digital konten, sosial media, video dan lain sebagainya, desain apapun itu ya, itu jadi sebuah komoditas buat para digital user. Nah, karena konten-konten itu sangat menguasai kehidupan mereka, akhirnya segala sesuatu yang terkait dengan pop culture atau media hiburan itu akan membuat mereka itu familiar. Jadi sangat mudah bagi kita untuk grab attention dari audience ketika kita memasukkan hal-hal yang bagi mereka itu udah familiar. Nah, yang familiar ini yang dinamakan pop culture ya, di mana sudah menjadi keseharian buat kita. Pastinya dalam kehidupan masyarakat modern, kita pasti pernah nonton film, kita dengerin musik, kita baca berita, apalagi di era sosial media, kita bersosialisasi dengan sosial media, itulah pop culture. Karena konten-konten yang dibuat itu biasanya sangat terkait dengan pop culture tersebut. Jadi itu yang aku gunakan, Ivana. Baik, Kak. Kembali lagi ke microblog. Apa sih hubungannya dengan creative branding? Hubungan dengan creative branding itu, ini pertanyaannya bagus banget, Ivana. Jadi ketika aku membuat microblog, itu memang aku punya tujuan. Tujuanku adalah mendukung pekerjaan utamaku, yaitu sebagai branding consultant. Ya, jadi aku menyadari bahwa untuk memiliki audiens yang luas, aku harus membangun personal branding dulu sebagai microblogger atau sebagai content creator yang memiliki banyak followers. Karena gini, ketika kita punya sesuatu yang bagus tetapi kita gagal mendistribusikan sesuatu yang bagus ini ke masyarakat luas, maka sayang banget, ya kan? Makanya aku bangun konten atau personal brandingku lewat microblog supaya bisa menunjang pekerjaan. Nah, ternyata microblog ini keren banget karena bisa memfasilitasi aku untuk edukasi pekerjaanku, yaitu branding. Jadi, aku itu membuat konten yang mengedukasi masyarakat tentang branding, tetapi aku mengemas dengan microblog pop culture. Sehingga orang ketika membaca atau belajar mengenai branding, mereka nggak bosen. Dan mereka tertarik tentunya ya. Awalnya ketika mereka lihat judulnya, mereka lihat visualnya, wah kepo kan, tertarik, lalu mereka geser kiri, dan secara nggak sadar mereka akhirnya belajar sesuatu tentang branding. Tetapi aku mengemasnya itu dengan cara-cara yang menarik, bahkan kadang-kadang aku pakai storytelling, kadang-kadang aku isengin mereka. Salah satu contohnya, waktu ada lagi viral yang tentang Najwa dan kursi kosong itu aku juga sempat bikin konten terkait tentang itu. Jadi aku sempat isengin audiensku gimana sih rasanya kursi itu kalau dia itu kosong. Jadi waktu mereka geser kiri itu slide-nya kosong beneran, sampai 4 slide ke depan tuh kosong terus. Dan akhirnya ada slide yang mengatakan kayak, nah kena kamu, kayak gitu ya. Jadi mereka kayak, loh
ternyata aku dipermainkan sama Trustcheck. Tapi mereka happy, maksudnya emosi mereka tuh kayak seneng gitu loh ketika mengkonsumsi konten-kontenku. Itulah yang aku lakukan sih, Ivana. Oke, selain ada tanggapan senang dari publik, apa ada yang menghina Kak Jack? Karena Kak Jack membuat microblog. Oke, ada pastinya, tapi ya memang nggak frontal ya. Tetapi sebenarnya jangan sampai hinaan atau kata-kata netizen yang tanda kutip agak jahat itu membuat kita takut untuk berkarya ya. Nah sebenarnya aku pernah, tapi nggak frontal. Jadi kayak dia kasih kita masukan. Contoh misalnya, Kak Jack itu ternyata tulisannya salah loh, kayak gitu. Nah maksudnya kan ketika aku salah itu kan benernya lebih oke kalau dia DM langsung ya, secara personal. Tapi ini ditulis di komen, jadi semua orang bisa langsung baca dan tahu. Nah hal-hal seperti itu. Tetapi ya aku nggak mau ngambil sebagai hal yang personal. Maksudnya justru aku say thank you sama mereka. Wah thank you udah bantu aku revisi ya, gini-gini. Jadi hanya sebatas itu sih. Jadi no problem. Bahkan ketika mungkin ada yang lebih frontal lagi juga ya nggak apa-apa. Kita harus tenang menyikapinya, berespon dengan benar ya. Jadi jangan terpancing lalu jadi rame di sosial media, itu kita hindari. Karena kita nggak pernah tahu apa motivasi orang-orang yang bermaksud untuk jelek ya sama kita ya. Nah mungkin yang aku lakukan ini bisa maksudnya kenapa aku bisa melakukan ini, karena aku juga bangun komunitas, Ivana. Jadi aku mengajak salah satu microblogger dari Depok, namanya Julian Roeli Vansati. Kami berdua itu membentuk sebuah komunitas microblog Indonesia. Sekarang anggotanya udah 500-an dari Sabang sampai Merauke. Nah di sana kita bangun hubungan, kita berteman, kita saling bagi tips. Nah akhirnya kan nggak ada alasan bagi mereka untuk benci kita kan, karena kita kan punya maksud. Dan aku juga beberapa kali dalam kesempatan tertentu, aku cerita apa tujuanku membuat microblog, yaitu untuk memberikan edukasi mengenai branding dan kreatif konten. Jadi ketika kita punya purpose yang baik, purpose-nya kita nggak egois, pastinya publik akan lebih menerima, gitu. Oh ya, kakak tadi membahas tentang komunitas milik kakak ya. Bagaimana cara masuk komunitas tersebut? Kan banyak nih dari penonton yang pastinya ingin masuk ke komunitas milik kakak nih. Iya, gampang. Jadi komunitasnya itu bernama IMBC, Indonesia Microblogger Community, IMBC. Instagramnya imbc.id. Nah, kita buat kita ini membuat beberapa gelombang untuk pendaftaran. Jadi terakhir itu gelombang kelima. Nah, sekarang ini sedang ditutup, tetapi nanti di awal Desember kita akan buka pendaftaran gelombang ke-6. Nah, nanti tinggal stay tune aja di account-nya imbc.id. Begitu ada link pendaftaran di awal Desember, tinggal klik aja isi Google Form, nanti akan diseleksi teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik untuk join IMBC sebaiknya udah prepare untuk sudah mulai konten microblog. Karena minimal ketika kita udah posting microblog selama 9 postingan berturut-turut, atau misalnya udah ya 9 posting minimal, itu salah satunya teman-teman bisa join. Tapi kalau misalnya belum posting sama sekali atau masih awal-awal, kita biasanya tunggu teman-teman sampai udah rutin posting, baru kita masukin gitu. Dan itu sudah ada panitianya, sudah ada orang-orang yang bertugas untuk memasukkan anggota baru ke dalam komunitas. Gitu Ivana. Itu dia sobat caranya. Oh ya, Kak Jack ini juga punya podcast ya kalau tidak salah? Iya, punya. Namanya Pintership. Bahas apa aja itu Kak? Pintership itu sebenarnya terinspirasi dari 30 Days of Lunch ya, sebuah podcast terkenal juga dari Felixandro Ruby sama Aryo Pratomo. Jadi aku nih ngefans sama mereka, aku sering dengerin podcast mereka, dan akhirnya aku terinspirasi bersama dengan partnerku untuk membuat mirip 30 Days of Lunch yang bernama Pintership. Pintership itu sebuah platform di mana kita itu pingin belajar bersama. Jadi kita interview orang-orang yang kita lihat sebagai sosok yang sudah sukses, mulai dari ada Pak Hermanto Tanoko, ada Felixandro Ruby,
ada Iniji, ada Nico Julius, banyak banget. Bahkan ada salah satu narasumber kami itu dia dapat penghargaan Forbes 30 Under 30, namanya Arif Susanto dari Dusdukduk. Itu juga kita interview. Nah, setiap kali kita interview, kita tuh selalu mengambil pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita pakai dalam dunia kerja. Itu tujuan kita, harapan kita juga audiens atau pendengar juga bisa belajar bareng sama-sama dengan kita di Pintership itu. Dan yang kedua, sebenarnya aku bikin podcast lagi baru-baru ini bersama dengan Pamela Kahar, salah satu alumni Petra juga, UK Petra, seorang Petranesian. Dia punya agensi namanya Frasa Studio, ya, Frasa Design atau Frasa Agency. Nah, saya dan Pamela membuat podcast bernama Podcast Takaan, di mana kita mereview buku-buku yang kita anggap sebagai life-changing book. Nah, sudah jalan 4 episode, nanti kita mau launching segera juga. Jadi itu yang kita lakukan, 2 podcast dan konten microblog. Nah, tadi kan kakak juga sudah memperkenalkan diri sebagai alumni Vkom UK Petra. Menurut kakak, ilmu komunikasi itu berguna atau tidak ilmunya? Sangat berguna, bahkan sekarang ini adalah masa keemasan dari ilmu komunikasi. Kenapa? Karena yaitu tadi, teknologi informasi itu sangat berkembang. Dan tahu nggak sih, kerennya ilmu komunikasi itu adalah kita bisa kerja di bidang apapun. Beda ya, kalau misalnya kita ngambil kedokteran, pastinya kita cuma bisa kerja sebagai dokter di rumah sakit, ya kan? Kalau kita ngambil hukum juga sama, kita kerjanya di bidang hukum. Sama juga kalau kita mengambil bidang sipil atau misalnya akuntansi, pekerjaan-pekerjaan yang punya spesialisasinya masing-masing. Nah, kita ilmu komunikasi juga punya spesialisasi ya, apalagi misalnya strategic communication ya, public relation atau jurnalis pasti punya spesialisasinya ya. Tetapi kita ini bisa beradaptasi dengan berbagai macam kondisi. Katakanlah kita tiba-tiba jadi kerja di bidang hukum, itu kita bisa loh bikin konten terkait hukum. Kita misalnya kerja di bidang apapun, itu kita bisa beradaptasi. Makanya ilmu komunikasi ini sangat-sangat berguna dan sangat-sangat menarik di zaman sekarang. Setuju sekali, Kak. Berarti mereka yang mengatakan kalau ilmu komunikasi tidak berguna, itu salah ya, Kak? Iya, pastinya kalau sampai kata-katanya exactly seperti Ivana bilang ya, ilmu komunikasi tidak berguna, ya pasti salah lah. Maksudnya itu kan kalimatnya tuh sudah merendahkan ya. Sebenarnya bukan hanya ilmu komunikasi, ilmu apapun kalau dibilang tidak berguna itu pasti salah, karena dia merendahkan sebuah kompetensi dari orang lain gitu loh. Jadi kalau dari caranya dia mengatakan pasti salah. Tapi kalau secara kontekstual, ya seperti yang aku katakan, ilmu komunikasi justru saat ini sedang jadi sebuah fenomena yang baik buat kita semua untuk memaksimalkannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi ice breaking nih. Ice breaking ini ada beberapa pertanyaan di mana Kak Jack harus menjawab pernah atau tidak. Oke. I'm ready. Yang pertama, pernah tidak kakak harus mengulang mata kuliah? Pernah. Wah, mata kuliah apa itu, Kak? Mata kuliah yang di ilmu komunikasi dulu pernah mengulang dasar-dasar logika. Wah, kesusahan ya, Kak? Enggak, dulu aku bandel dulu waktu semester awal. Jadi ya nggak patut ditiru ya. Jadi pasti sering sering bolos apa. Jadi makanya layak kalau aku harus mengulang gitu. Oke. Pernah nggak, Kak, izin ke toilet tapi ke kantin? Nggak pernah. Oh, berarti kakak ini jarang bohong ya? Oh, pasti harus jujur dong, sesuai firman Tuhan. Siap, Kakak. Pernah atau tidak, Kak, titip absen? Nggak pernah. Kenapa, Kak? Ya karena jujur tadi, kita harus pegang integritas. Makanya kan accountku namanya TrustJack. Gitu. Wah, saya suka sekali nih, Kak. Ya, thank you. Pernah atau tidak, Kak, tidur di perpus UK Petra? Pernah. Wah, kenapa tuh, Kak? Nyaman banget. Perpustakaannya UK Petra itu keren banget, nyaman. Jadi ya pasti inilah ya, cocok kalau mau dipakai untuk tidur. Ops.
Enggak. Maksudnya ya pasti itu biasanya bisa jadi tempat tuh transit ketika nunggu kuliah ya kan. Jadi ya sempat ngantuk dan akhirnya ketiduran di sana gitu. Oh iya, berarti kakak ini suka membaca buku ya? Buku apa sih yang lagi dibaca saat ini? Buku yang lagi dibaca tentunya bukuku sendiri. Oh, oke. Karena bukunya harus dicek ya. Karena kita mau naik cetak kan harus dicek. Jadi akhirnya mesti baca lagi. Tetapi kalau buku lain, Felt It dari Eric Castles. Itu dari dalam atau dari luar negeri, Kak? Dari luar negeri, dan buku itu aku bahas juga di podcast Takaan. Nanti dengerin aja Ivana, aku kasih linknya nanti. Kalau yang dari dalam negeri ada tidak, Kak? Ada, dalam negeri aku suka buku-bukunya Yoris Sebastian mengenai kreatif jangkis, lalu ada Wahyu Aditya itu nulis kreatif sampai mati, itu buku yang aku baca. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak dimarahi dosen? Pernah dong. Wah, kenapa itu, Kak? Lupa pastinya kalau zaman 2000, kan aku lulusan angkatan 2003, sorry, jadi agak kesulitan ingat. Tapi kalau mungkin pernah dimarahin karena telat, bisa jadi karena telat masuk. Yang kedua, ketika tidak mengumpulkan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas gitu. Oh iya, tadi kan kakak bilang kalau kakak itu angkatan 2003. Berarti adik kelasnya Bu Mega ya? Betul sekali. 100 untuk Ivana. Selama kuliah saling kenal tidak, Kak? Kenal dong, karena kan sempat ketemu di kepanitiaan kalau nggak salah ya. Dan juga Bu Mega itu sangat aktif kalau nggak salah di organisasi. Jadi pasti, kalaupun nggak kenal deket, tapi pasti pernah dengar atau pernah bersinggungan di masa kuliah dulu gitu. Kepanitiaan apa itu, Kak? Waduh, lupa banget. Jadi dulu pertama kali waktu semester awal itu aku sempat ikut panitia namanya NTC, National Talent Contest. Wah, hebat, masih ingat nih. Itu adalah satu-satunya kepanitiaan yang aku ikuti. Setelah itu aku lebih banyak fokus di UKM Artografi dan ya waktu itu lebih senang berteman sih. Pasti berteman secara casual daripada ikut organisasi. Jadi seingatku aku cuma ikut sekali kepanitiaan namanya NTC itu. Wah, akhirnya sesi ice breaking selesai juga nih. Yay! Hopefully I can deliver well ya di dalam ice breaking tadi. Kak, mau tanya dong. Monggo. Selama pandemi kan kita di rumah saja. Terus bagaimana pekerjaan kakak? Ketika di rumah aja, ya itu akhirnya memutuskan untuk bikin microblog dan juga bikin podcast. Jadi 2 karya podcast dan 1 microblog, 1 akun microblog itu justru tercipta ketika masa pandemi. Gitu. Kalau sekarang sebenarnya pekerjaannya udah balik normal sih, jadi udah meeting dengan protokol kesehatan tentunya. Tapi memang mostly di rumah. Memangnya apa sih, Kak, bedanya sebelum pandemi sampai sekarang kita sudah new normal itu apa sih bedanya? Ya, jadi pastinya berbeda ya. Ketika dulu sebelum pandemi itu kayaknya jadwalku tuh kayak seperti kereta api, nggak berhenti gitu loh. Ada aja, bahkan sempat 2 minggu ke depan itu aku udah full jadwalnya. Ada meeting, ada ngisi workshop, dan lain sebagainya. Jadi kayak hidup itu malah jadi capek gitu kan. Nah, justru ketika pandemi itu sepi kan, akhirnya lebih banyak di rumah itu banyak merenung, banyak mengevaluasi diri sendiri. Jadi akhirnya juga sempat bersyukur banget bisa bikin microblog dan akhirnya bisa diterima sama masyarakat, bisa bikin podcast juga. Dan cara pandang mengenai bekerja, berkarya itu berbeda ketika sudah banyak merenung. Jadi di era new normal ini visi bekerja itu lebih jelas karena udah pernah mengalami masa-masa yang krisis ya. Jadi kayak banyak sekali belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di masa lalu. Nah, hari ini aku ya melihat diriku sebagai better person sih, better professional juga gitu. Jadi itu Ivana jawabannya. Kalau masa perbedaannya pastinya jadi orang yang lebih baik di detik ini dibandingkan beberapa waktu yang lalu.
setiap orang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kakak menutupi kekurangan kakak? Oke, mungkin aku akan koreksi sedikit mengenai pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan menutupi, tetapi kelemahan itu harus diterima justru. Harus di-embrace ya. Kalau aku prinsipnya justru kita akan tampil lebih apa adanya ketika kita nggak takut kelemahan kita terekspos oleh orang lain. Karena kita nggak dituntut untuk jadi sempurna setiap saat ya. Maksudnya setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bagiku, aku bukan menutupi kelemahan, tetapi aku meminimalkan ya, atau misalnya aku berusaha untuk tidak terlalu fokus sama kelemahan, tetapi justru aku fokus sama kelebihanku, sehingga orang-orang akan lebih fokus sama kelebihan dibandingkan kelemahan. Kalaupun mereka tahu kelemahanku, mereka masih bisa terima dan toleransi karena ya I'm a human also. Jadi seperti itu sih. Jadi bukan menutupi, tapi justru meningkatkan kelebihan untuk memfokuskan kepada peningkatannya, dan otomatis kelemahan kita juga akan ini ya berkurang, maksudnya tertutup dengan kelebihannya gitu loh, gitu sih. Kak Jack, boleh kasih tahu nggak kelemahan kakak yang menjadi kelebihan kakak? Wah, ini pertanyaan sulit. Saya pikir kelemahan aja, kalau kelemahan aja gampang ya, tapi kalau kelemahan yang jadi kelebihan, mungkin aku ini orangnya terlalu spontan ya. Jadi karena orang kreatif, jadi sukanya tuh spontan-spontan. Kadang-kadang tuh ide tuh muncul tuh tiba-tiba dan ingin merealisasikan segera. Nah, kadang-kadang yang kasihan tuh orang-orang terdekat, ya, istri, lalu staff-staff, tim JCK, itu biasanya mereka tuh kayak, aduh Pak Jack ini mau bikin apa lagi nih, kayak gitu kan, dan akhirnya waktunya kok rasanya mepet-mepet, tetapi aku belajar kalau nggak dijalanin ya nggak terjadi gitu loh. Jadi ya itu mungkin kelemahan sekaligus kelebihan ya, hal-hal yang spontan, yang seolah-olah tidak well prepared, tetapi hal-hal spontan ini justru kadang-kadang jadi game changer dalam perjalanan pekerjaanku gitu. Oke, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Kira-kira Kak Jack memiliki pesan-pesan apa nih buat para penonton? Ya, senang banget bisa sharing bersama dengan Ivana di acara ini. Jadi buat teman-teman yang nonton, pesanku adalah jangan takut gagal, jangan takut kelemahannya terekspos. Ya, tadi Ivana bahkan dari pertanyaannya membuat aku belajar, iya ya ternyata kelemahan itu bisa jadi kelebihan juga, ya kan? Nah, jadi kalau kita takut menutup-nutupi bahkan menyembunyikan kelemahan kita malah nggak sehat mentalnya. Kita malah kayak hidup itu. Jadi kembangkan aja kreativitasmu, kembangkan kelebihanmu, jangan takut gagal, make it happen. Semua ide-ide kreatif yang kamu punya, kamu nggak akan tahu itu bisa jadi berhasil atau enggak kalau kamu nggak make it happen. Jadi make it happen, jangan takut gagal, dan terus berharap sama Tuhan menyertai kita dan karya-karya kita. Oke, terima kasih Kak Jack atas tips-tipsnya dan waktunya. Dadah! Bye! Wah, perbincangan yang sangat seru sekali ya tadi. Sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Dan ingat bahwa kelemahan kita dapat menjadi kelebihan kita. Jangan bosan-bosan untuk selalu menonton acara yang menginspirasi ini. Hanya di Instak Inspiration Talk.